minggu lalu kalian sudah belajar tentang membuat folder kan? Nah, di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari Microsoft Word. Adakah yang sudah tahu Microsoft Word itu apa? Biasanya kalian kalau membuat naskah dalang itu pakainya apa? Apakah menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel? Dulu mungkin kalian di SMP sudah pernah ya, atau sudah tahu tentang apa itu Microsoft Word. Microsoft Word itu yaitu sebuah Microsoft yang dapat kita gunakan untuk mengetik, menyisipkan gambar dan membuat tabel. Untuk pada jurusan kalian ini biasa kalian gunakan untuk membuat naskah perjalanan kalian nanti. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian antarmuka dari Microsoft Word. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menggunakan pemformatan teks dasar. Yang ketiga peserta didik dapat menyisipkan gambar ke dalam dokumen. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyimpan dokumen dengan benar. Selanjutnya yaitu ada antarmuka Microsoft Word. Salah satu bisa dibaca yang bagian tombol file. Kamu bisa baca. Ya, yang pertama itu ada tombol file, yaitu menu tepat untuk mengelola dokumen seperti menyimpan dokumen, membuka dokumen, dan mencetak ataupun menutup file yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu ada workspace atau layar utama tempat kalian untuk mengetik dan mengedit isi dokumen. Jadi yang lembar putih kosong kertasnya itu dinamakan workspace. Selanjutnya yaitu ada ribbon yang berisi teks perintah seperti home, insert, dan layout yang digunakan untuk mengakses fitur utama Word. Pada Word itu terdapat pada atas ini. Ini dinamakan apa? Paham? Ada yang ditanyakan dari ribbon? Selanjutnya yang terakhir itu ada quick access toolbar, yaitu menu kecil di pojok kiri atas untuk perintah cepat seperti save, undo, dan redo. Ada yang tahu save itu apa? Kalau undo? Kalau redo? Selanjutnya itu ada pemformatan dan shortcut dari Microsoft Word. Di sini ada yang sering menggunakan ini. Misalnya yaitu CTRL-A itu untuk memilih semua teks. Contohnya ada seperti ini ya. Misalnya kita akan memilih semua teks yang ada di sini itu. Kita bisa menggunakan yang ada di keyboard kalian itu CTRL-A, CTRL, dan huruf A seperti ini. Itu otomatis sudah memilih semua teks dari kalimat tersebut. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu ada CTRL-I. Itu digunakan untuk apa? Itu CTRL-I digunakan untuk apa? CTRL-I digunakan untuk memiringkan. Caranya sama kayak yang CTRL tadi. Selanjutnya ada CTRL-U, digunakan untuk menggarisbawahi teks. Selanjutnya itu ada jenis huruf, mengubah gaya huruf, misalnya Arial, Times New Roman, dan Calibri. Untuk teks yang sering kalian gunakan nanti itu kemungkinan besar menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan size 12. Itu bisa diubah dengan cara kita bisa CTRL dulu, lalu memilih ini. Ada di panah ini, cari yang Times New Roman. Untuk ukurannya di samping kanannya ini diubah ke size 12. Selanjutnya, untuk menebalkan teks menggunakan apa? Ya, untuk menebalkan teks itu menggunakan CTRL-V. Selanjutnya yaitu misal kita akan membuat judul. Judul itu biasanya berada di tengah, kanan, atau kiri. Untuk ke rata tengah kita bisa menggunakan ini yang ada di ribbon ini, yang paragraf, atau bisa menggunakan shortcutnya yaitu CTRL-E. Sudah berada di tengah. Selanjutnya mungkin kita akan membuat dokumen baru ya. Itu kalau biasanya kan masih banyak yang manual lewat home ini. Yang lebih tepatnya yaitu menggunakan CTRL-N. Ini sudah kebuka ke dokumen yang baru. Selanjutnya untuk meng-save dokumen yang telah kalian buat menggunakan apa? Ya, menggunakan CTRL-S. Terus kalian bisa memilih mau di save di tempat yang mana. Mungkin aku mau tanya di sini, ada yang tahu untuk menyalin teks itu biasanya menggunakan apa? Ya betul. Kalau untuk menempelkan yang sudah di copy tersebut apa? Ya. Selanjutnya yaitu tentang menyisipkan gambar. Di sini ada yang udah tahu atau udah pernah menyisipkan gambar itu caranya gimana? Jadi untuk menyisipkan gambar itu kita taruh dulu kursornya itu di misal di sini di rata kanan kiri. Jadi berada di kiri. Selanjutnya dari ini insert atau di samping kanannya home ini diklik. Terus kalian cari yang namanya picture. Di sini kalian bisa menambahkan foto atau gambar kalian yang kalian inginkan. Setelah itu cari saja misalnya gambar ini ya.
Gimana? Sisi Pak. Cara cepatnya yaitu kalian pilih gambarnya terlebih dahulu seperti ini. Terus pada ribbon home ini kalian pilih yang CTRL E untuk menaruh gambar berada di tengah. Paham? Untuk di rata kiri itu kalian bisa menggunakan ini atau menggunakan CTRL L. Selanjutnya kalau mau dipindah ke kanan menggunakan apa? CTRL L. Paham ya? Selanjutnya itu ada menyimpan dokumen yang telah kita buat. Yang pertama itu kita bisa klik tab file yang berada di atas paling kiri ini. Sudah? Selanjutnya kalian bisa memilih save-nya itu mau di save atau save as. Misalnya untuk save as, klik kalian bisa akan menempatkan file kalian itu di mana. Contohnya yaitu di PC kalian ini. Pilih saja, klik 2 kali, cari folder yang akan kalian tuju. Misalnya di sini itu bisa dibuka dan di save. Ini otomatis dokumen kalian ini sudah masuk pada folder kalian. Ya. Sudah semuanya? Sudah? Selanjutnya kita masuk ke prakteknya. Bisa dibaca tugasnya. Yang nomor 1 yaitu cari satu contoh teks naskah dalang dari internet atau bisa kalian bikin sendiri. Tidak usah panjang-panjang, minimal 7 kalimat atau bagaimana terserah kalian. Ya, terserah kalimat itu. Terus yang kedua yaitu silakan kalian mau mengetik bikin sendiri atau copy dari internet. Yang ketiga yaitu gunakan formatan teks sesuai ketentuannya. Untuk judulnya menggunakan font Times New Roman dicetak tebal, ukurannya 16
panjang pendek itu. Selanjutnya gambar berada di bawah judul dan berada di rata tengah. Selanjutnya yang keempat yaitu gambarnya itu dari tokoh wayang. Misalnya terdapat dalam naskah tersebut, misalnya kamu membuat cerita Semar atau apapun itu, nanti dikasih fotonya wayang tersebut. Sunatnya turun sampai udah terakhir turun. Yang penting ada teksnya, ada fotonya. Selanjutnya simpan dokumen tersebut. Ini waktunya sampai pukul untuk pemformatannya tadi, kalian bisa menggunakan shortcut yang telah diajarkan. Ini tuh kayak cara cepatnya daripada kalian mencari-cari di lembarnya itu. Jadi lebih cepat itu pakai shortcut yang ada di keyboard kalian itu. Mungkin yang sudah bisa kembali ke tempat duduknya. Di kursinya masing-masing ini. Selanjutnya kita akan bermain game. Nah, di sini pada bawa HP semua kan? Kalian bisa buka di HP-nya itu Kahoot. Ya. Di HP. Buka HP-nya. Dia udah pakai ini. Ini satu soal, waktunya 30 detik, berarti 10 soal. Diingat-ingat tadi apa? Tentang materi tadi semuanya. Dibaca ya.
Ayo, waktunya besar loh. Yo, bener yo. Iki ya. Oh, man. Kenapa saya bisa mengalahkan Bima ini? Ada banyak bejo ya. Jowi. Ya tadi Yisma nambahkan gambar pakainya Pak. Ya Allah masih ada yang salah. Sekretaris sebelum mati lo kalian. Simpan tadi pakai Pak. Oh iya. Soal berikutnya. Buang. Sudah siap? Satu sama. Pada tempat ketik teks tersebut. Ayo, tinggal ketik. Ayo. Mana salah? Ayo, masih saya belum kirim jawaban. Itu mah garis bawah itu pakainya kemudian masuk. Ayo. Ada apa kita terjadi? Ayo. Malu. Jangan terkesan sama bacanya. Jadi itu teksnya bukan warnanya. Dibaca dulu. Ini masih dua soal lagi. Lanjut. Ayo dilihat, jangan terkesan. Ayo, ini soal terakhir penentuan juaranya ya. Gimana Sudah ya? Ada yang ditanyakan? Jadi pelajaran kita hari ini belajar tentang apa? Dasar-dasar tentang ada yang bisa menyimpulkan atau memberi contohnya nanti tentang penghormatan apa saja yang bisa dipakai tadi apa? Ada yang bisa jawab? Penghormatan contohnya apa saja? Misalnya, ya kontrol apa? Buat apa? Bertopi, terus kontrol itu apa? Ya. Kontrol B. Ya. Alat berat ya supporter.
Rambutnya putus. Yo. Keluar deh, apa ya? Ya, keluar. Yo. Bukan maksudnya gamenya. Katanya istirahat, Mbak. Katanya istirahat. Iya benar. Frontas bagi ngomong matematika. Jadi juga belum. Matematika istirahat, bos. Matematika ya dong. Sebenarnya lagi. Pertanyaannya masing-masing. Mungkin pelajaran pada siang hari ini kita cukupkan. Sebelum kalian meninggalkan lab, komputernya bisa dimatikan terlebih dahulu. Bisa tuan, Mbak. Bisa tuan ya. Sudah. Sudah ya semuanya. Mungkin untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum